I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini saya bakal ngebahas film terbaru yang seru dan wajib kalian tonton di tahun 2023. Film ini berjudul Blood and Gold. Latar belakang film ini diambil pada akhir Perang Dunia Kedua, atau pada saat kekuasaan Hitler sudah mulai runtuh. Film ini juga akan menunjukkan sifat asli manusia, yang serakah, kejam, dan tidak manusiawi. Cuma gara-gara emas, mereka rela mengorbankan nyawa manusia yang tidak berdosa demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pokoknya film ini dijamin seru lah. Daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang tentara Nazi bernama Heinrich yang lagi dikejar-kejar sama pasukannya sendiri. Heinrich bisa dibilang salah satu tentara yang paling berbahaya, tapi kini dia dianggap sebagai pengkhianat. Karena hal itu, Heinrich harus ditangkap dan dihukum. Operasi pengejaran tersebut dipimpin oleh seorang letnan kolonel Nazi bernama von Sternfeld, salah satu pemimpin Nazi yang kejam dan tidak berperi kehewanan. Singkat cerita, von dan pasukannya berhasil menangkap Heinrich. Von akan menghukum Heinrich di depan rekan-rekannya sendiri. Sebagai contoh, inilah yang akan kalian dapatkan jika menjadi pengkhianat negara. Diketahui Heinrich ini telah kabur pada saat Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu Nazi Jerman sedang kewalahan melawan musuh mereka. Tapi bagi Heinrich, perang bukanlah solusi yang baik. Ditambah lagi dia tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Dia juga berkata kalau Jerman adalah bangsa pembunuh. Akibat pengkhianatan yang sudah Heinrich lakukan, dia pun dihukum gantung. Kemudian mereka meninggalkan Heinrich sendirian. Di detik-detik terakhirnya, Heinrich mulai melihat bayangan anak dan istrinya. Lalu kemudian, ada seorang wanita yang menyelamatkan Heinrich. Wanita itu bernama Elsa. Elsa hidup bersama adiknya yang memiliki kelainan mental di rumah peternakan yang kecil. Adiknya bernama Paul. Di sisi lain, von dan pasukannya pergi ke suatu kota dan bertemu dengan wali kota di sana, yang bernama Robert. Dia bertanya di mana keberadaan rumah keluarga Johannes Lowenstein. Tapi wali kota Robert mengatakan dia sudah mengusir semua orang Yahudi dari kota ini, dan keluarga Lowenstein sudah lama tidak tinggal di sana. Tapi Kolonel von tetap kekeh untuk minta diantarkan ke rumah keluarga Lowenstein. Sesampainya di sana, terlihat rumah keluarga Lowenstein sudah hancur lebur. Lalu von bertanya tentang barang-barang yang ada di rumah tersebut. Robert menjelaskan kalau ada beberapa warga di kota ini yang sudah menjara beberapa barang di rumah tersebut. Tapi lagi-lagi von tetap ingin menggeledah rumah itu, dan sepertinya ada barang berharga yang sedang dia cari di rumah tersebut. Tidak lama kemudian, selingkuhan Robert yang bernama Sonia menghampirinya, dan sepertinya si Robert sudah tahu apa yang Kolonel von cari di rumah tersebut. Barang itu adalah bongkahan emas, dan kayaknya Robert sama selingkuhannya ini sudah menyimpan emas tersebut. Kita kembali lagi ke Heinrich. Di sini Heinrich bertanya kenapa Elsa mau menolongnya. Elsa berkata kalau dia sangat membenci pasukan Nazi yang telah membunuh ayahnya. Keesokan harinya, Kolonel von memerintahkan warga sekitar untuk membongkar rumah keluarga Lowenstein dan mencari emas tersebut. Lalu asisten von yang bernama Dovler memberitahu kalau pasukan Prancis dan Amerika akan segera tiba di Jerman. Ditambah lagi para prajurit lain sudah kelelahan. Jika terus dipaksa mencari emas tersebut, tenaga mereka akan habis duluan sebelum berperang melawan musuh. Tapi di sini von tidak peduli, dan dia akan terus mencari emas tersebut. Dia berkata masalah perang mah belakangan, kalau emas harus diutamakan. Di sisi lain, Heinrich pamitan kepada Elsa, dan dia juga berterima kasih atas kebaikan yang sudah Elsa berikan kepadanya. Sebelum dia pergi, Elsa di sini ingin meminta bantuan Heinrich. Tapi sepertinya Heinrich tidak bisa membantu, karena dia harus segera mencari anaknya. Diketahui istri dan putranya Heinrich
telah tewas akibat serangan bom di kota Hagen. Tapi anak satunya yang perempuan berhasil selamat. Dan kabarnya anak perempuan Heinrich diurus oleh tetangganya di sana. Setelah mendengar penjelasan Heinrich, Elsa pun mengerti dan membiarkannya pergi. Tapi tidak lama dari sana, Paul memberitahu kalau ada tentara Nazi yang sedang menuju ke rumah mereka. Dan ternyata yang datang adalah Doffler bersama pasukan yang lain. Mereka ditugaskan Kolonel von untuk mencari persediaan makanan. Doffler pun langsung memerintahkan salah satu tentara untuk mengambil ayam di dalam peternakan Elsa. Elsa yang tidak terima langsung keluar sambil membawa senjata. Elsa melarang mereka untuk mengambil semua hewan ternak miliknya, karena dia dan Paul juga butuh makanan. Ketika Elsa masuk ke dalam rumah, ternyata Doffler juga ikut-ikutan masuk. Di dalam, Doffler curiga kalau di rumah mereka hanya berdua saja. Dia pun bertanya kenapa ada 3 cangkir di atas meja. Elsa beralasan kalau adiknya si Paul gak suka minum dari cangkir yang sama sebanyak 2 kali. Dan tanpa Doffler sadari, Heinrich ternyata bersembunyi di atas loteng rumah. Kemudian Doffler merampas liontin yang Elsa pakai. Hal tersebut membuat Elsa marah dan berusaha menyerangnya. Di sini Doffler berniat ingin memperkaos Elsa. Melihat hal tersebut, Heinrich tidak bisa diam saja. Dia pun turun dan menyerang mereka. Dengan kemampuan yang Heinrich miliki, dia berhasil membunuh semua pasukan Doffler. Sementara Doffler berhasil melarikan diri dari sana. Setelah kejadian itu, mau gak mau Heinrich harus membawa Elsa dan Paul meninggalkan tempat itu. Karena Doffler pasti akan melaporkan kejadian itu ke Kolonel von. Pada saat di perjalanan, tiba-tiba Paul ingin kembali ke rumah karena dia harus merawat sapi kesayangannya. Sementara itu, di sisi lain benar saja. Ketika Doffler kembali, dia langsung melaporkan hal tersebut ke Kolonel von. Sedangkan Elsa, Paul, dan Heinrich memutuskan untuk bermalam di tengah hutan. Keesokan harinya, Paul tiba-tiba menghilang dari sana. Elsa yang mendadak panik langsung segera mencarinya. Dan ternyata, si Paul kembali ke rumah karena udah kangen sama sapi kesayangannya. Apesnya, Doffler membawa pasukan kembali ke rumah Elsa untuk menuntaskan dendamnya. Tentu saja Paul ditangkap dan disiksa. Doffler memaksa Paul untuk memberitahu di mana lokasi Elsa dan Heinrich. Karena tidak mendapat jawaban, akhirnya Doffler menembak sapi kesayangan Paul dan membakar rumah mereka, bersama dengan jasad pasukan Nazi yang telah dihabisi Heinrich sebelumnya. Sementara dari kejauhan, Elsa melihat adiknya telah dibawa oleh Doffler. Paul dibawa Doffler ke kota, dan Kolonel von memutuskan untuk membunuh Paul di tengah kota, agar semua warga kota itu merasa takut kepadanya. Di waktu yang bersamaan, ternyata Elsa dan Heinrich juga sudah sampai di kota tersebut. Mereka melihat sudah banyak orang yang berkerumun di sana. Ketika von ingin mengeksekusi Paul, tiba-tiba seorang pendeta muncul dan dia melarang von untuk membunuh Paul. Tapi tentu saja seorang Kolonel von tidak akan mau menuruti kata si pendeta. Yang ada, dia malah menyuruh Doffler untuk menghajar pendeta itu. Kemudian di sini Elsa meminta bantuan ke warga sekitar yang bernama Irmgard. Kebetulan si Irmgard ini juga kenal dengan si Elsa. Sementara itu, Paul dibawa ke atas menara gereja untuk segera dieksekusi. Tapi sebelum itu, salah satu tentara mengejeknya dengan menyebut Paul si bongkok. Mendengar hal itu, Paul yang emosi mendorong tentara itu sampai terjatuh ke bawah dan akhirnya tewas. Kegilaan Paul tidak sampai di situ saja. Dia juga membunuh tentara yang satunya dan menembaki pasukan von yang sedang berada di bawah. Tapi sayangnya, von berhasil menembak Paul dari bawah menggunakan sniper. Di sini Elsa sangat terpukul dengan kematian adiknya. Di sisi lain, von semakin menggila dengan mengancam Robert dan para warga. Dia akan menembak mereka satu persatu jika tidak ada yang mau memberitahu soal emas milik orang Yahudi tersebut. Tapi tiba-tiba Elsa dengan penuh dendam datang ke sana dan langsung melepas tembakan ke arah von. Ya, biarpun semua tembakannya meleset sih. Tapi bukannya menyerang balik, von malah terdiam ketika melihat Elsa. Sepertinya von jatuh cinta pada pandangan pertama. Sementara Heinrich dikejar oleh Doffler dan pasukannya.
Ketika senjatanya sudah kehabisan peluru, Heinrich harus memutar otak agar bisa kabur dari kejaran Dofler. Hallo Lanza. Ketika Heinrich ingin menghabisi Dofler, tiba-tiba kota itu diserang oleh pesawat milik Amerika yang kebetulan lewat di sana. Heinrich pun memanfaatkan situasi tersebut untuk bersembunyi di rumah Imgard. Melihat Heinrich yang terluka, Imgard langsung mengobatinya, dan dia juga mengizinkan Heinrich bersembunyi di rumahnya untuk sementara waktu. Karena ketika melihat Heinrich, dia teringat dengan anaknya yang tewas saat perang di Italia. Tidak lama kemudian, pendeta mendatangi rumah Imgard setelah dia menguburkan jasad Paul. Di sini Heinrich bertanya ke pendeta tentang keberadaan Elsa. Dia juga bertanya kenapa von dan pasukannya bisa sampai di kota ini. Pendeta pun menjelaskan kalau tujuan pasukan von datang ke kota ini untuk mencari emas peninggalan orang Yahudi yang pernah tinggal di kota ini. Di sisi lain terlihat Robert diam-diam masuk ke ruangan bawah tanah dan bertemu dengan kedua temannya yang bernama Jono dan Johnny. Di sini ternyata mereka bertiga sudah mengetahui di mana lokasi emasnya disimpan. Tapi Robert memutuskan untuk memberitahu von di mana lokasi emas itu berada, karena Robert tidak mau anaknya dibunuh oleh von. Tapi ketika dia ingin keluar dari sana, tiba-tiba Sonia datang dan menghajarnya menggunakan skop. Lalu Sonia menyuruh Johnny untuk membunuh Robert, agar Robert tidak membocorkan lokasi emas itu, dan dia bisa menguasainya. Di sisi lain ternyata Elsa dibawa oleh Kolonel von, dan dia diajak dinner romantis di kamarnya. Di sini von menjelaskan kalau Elsa sangat mirip dengan mantan pacarnya. Von tidak bisa menikahi mantan pacarnya dikarenakan mantan pacarnya ini adalah seorang Yahudi, karena tidak bisa menikahi wanita idamannya, dan von juga tidak rela jika wanita idamannya bersama pria lain. Alhasil, von menembaknya sampai tewas. Dan cincin tunangannya selama ini dia simpan di dalam mata kirinya. Kemudian von mengambil cincin tersebut dan memasangnya di jari Elsa. Sementara itu, Sonia, Johnny, dan Jono pergi ke sebuah makam untuk mengambil emas yang sudah mereka simpan di sana. Tapi pas dibongkar, ternyata emas itu sudah menghilang dan mereka malah menemukan sebuah Bible. Ternyata emas itu telah diambil oleh pendeta dan dia simpan di dalam gereja. Wo ist das Gold jetzt? In der Kirche. Ketika lagi tidur, Elsa diam-diam ingin kabur dari sana. Tapi sebelum itu, Elsa penasaran dengan cincin yang ada di jari von. Dia pun membuka cincin itu dan menemukan ada sebuah pil. Ketika Elsa mengambil pil itu, tiba-tiba von terbangun. Di sini Elsa berpura-pura mencintai von dan dia pun menciumnya. Kemudian dia memindahkan pil itu ke mulutnya von. Alhasil von tewas keracunan. Ternyata pil yang disimpan von di dalam cincinnya adalah racun yang sangat mematikan. Di sisi lain, Sonia berhasil menemukan si pendeta dan langsung menyerangnya sampai pingsan. Sementara itu, Heinrich melempar sebongkah emas untuk memancing Dofler bersama pasukannya. Di sini Heinrich bernegosiasi akan memberikan semua emas itu jika Elsa dibebaskan. Dan ketika Dofler ingin menyampaikan informasi itu kepada Kolonel von, dia pun kaget karena menemukan von sudah tidak bernyawa, dan juga Elsa yang sudah menghilang dari sana. Und das Mädchen? Die Kleine ist abgehauen. Jetzt habe ich das Kommando. Di sini Dofler menggunakan cara licik untuk menipu Heinrich. Dia menggunakan istri si Robert sebagai Elsa palsu, dan ketika Heinrich lengah, dia akan menyerangnya. Ledakan itu didengar oleh Elsa yang sudah berada di rumah Imgard. Di sini Elsa meminta bantuan kepada Imgard untuk menyelamatkan Heinrich. Imgard pun mengeluarkan koleksi senjatanya yang biasa dia gunakan untuk berburu hewan. Di sisi lain, Dofler yang berhasil menangkap Heinrich. Dia pun langsung bertanya di mana semua emas itu disimpan. Keesokan harinya, Sonia menyeret pendeta itu masuk ke gereja untuk mengambil emas yang sudah disimpan oleh si pendeta. Ketika mereka berhasil menemukan emasnya, tiba-tiba
Rombongan Dofler ternyata juga datang ke sana. Dia langsung menembak si pendeta dan menyuruh pasukannya mengambil peti agar bisa membawa semua emas itu. Tapi dari luar gereja, Elsa langsung menembakkan basoka yang membuat pintu gereja itu terhalang reruntuhan. Dan kesempatan itu langsung digunakan Imgard untuk membunuh semua pasukan Dofler dari belakang. Mengetahui si pendeta sudah tewas, di sini Imgard masuk ke mode dewa dan membantai semua tentara Nazi yang ada di sana. Bahkan dia juga berhasil menusuk Dofler. Tapi ketika Imgard ingin membunuhnya, tiba-tiba dia tertembak oleh tentara lain yang masih hidup. Elsa yang melihat hal itu tidak tinggal diam. Dia pun langsung mengincar tentara itu dan membalaskan kematian Imgard. Setelah dia membunuh pasukan yang tersisa, ternyata si Dofler masih hidup dan dia pun menyerang Elsa. Ketika Elsa sudah diambang kematian, Heinrich kembali bangkit dan berhasil menyerang Dofler sampai tewas dengan memasukkan batangan emas besar ke dalam mulut Dofler. Inilah arti sesungguhnya dari kalimat makan tuh emas. Pada akhirnya Elsa dan Heinrich berhasil selamat dan segera pergi dari sana. Tapi tanpa mereka ketahui ternyata masih ada pasukan Dofler yang berhasil selamat. Dia pun membiarkan Elsa dan Heinrich pergi dari sana agar dia bisa mengambil semua emas itu. Tapi tanpa didagu, Sonya juga ternyata belum mati dan dia menembak tentara itu sampai tewas. Alhasil Sonya berhasil mendapatkan semua emas itu dan dia pun segera pergi dari kota. Tapi ternyata kesenangan itu tidak berlangsung lama bagi Sonya, karena tentara Amerika sudah datang ke sana, dan mereka menembak mobil Sonya menggunakan sebuah tank. Pada akhirnya semua emas itu dikuasai oleh pasukan Amerika. Di akhir film kita melihat Heinrich dan Elsa sudah berada di kota Hagen, dan Heinrich sangat senang karena masih bisa bertemu dengan putrinya. Dan film pun selesai. Ending yang sangat membahagiakan. Film ini mengajarkan kita agar tidak menjadi orang yang serakah dan selalu bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Karena kalau memang itu bukan rezeki kita, mau dikejar sampai planet Venus pun tetap tidak akan bisa kita miliki. Saya Mario Teguh, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.